Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Ikhwati fid din, a'azzanallahu wa iyyakum. عندنا الكتاب الآن كتاب التوحيد ya kitab tauhid ya. Baik ikhwan, iftahu as-safha safhati fi safhati ats-tsamin. Ya, buka halaman 8. Nabahath fi mas'alati asy-syirku billah. Ya, nabahath fil mas'alati asyirku billah. Halaman 8. Asyirku ta'rifuhu wa anwa'uhu. Syirik pengertiannya dan pembagiannya. Antum harus paham ya kalimat-kalimat yang ada di nas ini, di dalam buku ini, karena nanti ujian antum itu soalnya pasti bahasa Arab kan, seperti itu ya. Kemudian antum harus jawab bahasa Arab kan gitu. Jangan pula misalkan ada pertanyaan, ma huwa syirk? Yang antum jawab Allahu a'lam Ustaz. Yang penting kan bahasa Arab Ustaz. Nah, jawabnya enggak apa-apa. Tapi enggak dapat nilai kan gitu. Enggak apa-apa tapi enggak dapat nilai. Taib. Al-awwal ta'rifuhu. Pembahasan pertama adalah pengertiannya. Asyirku, syirik adalah ja'ala, menjadikan syarik lillah, syariku lillah, yaitu persamaan. Syirik itu adalah menyamakan, persamaan dengan Allah Ta'ala fi rububiyatihi, di dalam penciptaan. Rububiyah itu adalah di dalam penciptaan. Wa ilahiyatihi, dan di dalam peribadatan. Wal ghalibul isyraku fil uluhiyatihi bi an yad'u ma'allahi ghairah. Ya. Terkhususnya, al-ghalib itu terkhususnya al-isyraku, kesyirikan di dalam ibadah. Bi an yad'u ma'allah ghairuh, ya, dengan berdoa ya kepada Allah dan juga kepada selain Allah. Au yasrifu lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau memalingkan kepadanya, ya, lahu ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Syai'an itu sesuatu. Bi anwa'i, di dalam pembagian ibadah. Kadzabahi, seperti menyembelih. Wan nadhari, nadar. Wal khauf, bimakna madza?
Al-khauf, takut. Warja, berharap. Wal mahabbah, ya, ini cinta. Ya, kalau antum paham ini sosmed inilah nih. Nah, alay kali kan. Kemudian wasyirku, dan syirik. A'zamudz dzunub, adalah dosa yang paling besar. Wa dzalika li umurin, inilah dia bentuk kesyirikan sebagai berikut. Yang pertama, ya, jadi sebelum kita membahas yang pertama, kesyirikan itu kebanyakan adalah di dalam bentuk ibadah. Makanya jarang sekali syirik itu terjadi di dalam rububiyah. Jarang. Dalam artian apa ya kawan? Keyakinan seseorang, walaupun dia bukan muslim, tapi dia memang berkeyakinan adanya sang pencipta, pasti. Makanya orang Nasrani itu ada yang namanya Tuhan Bapa, yaitu Tuhan pencipta. Kalau kita katakan, kita tanya sama mereka, apa Yesus ini menciptakan bumi? Enggak. Mereka pasti jawab enggak. Seperti itu. Hanya saja kebanyakan kesyirikan ini penempatannya di dalam ibadah. Itu dia. Orang Hindu, orang Buddha, di dalam ibadah semuanya. Tapi keyakinan kita yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta ini adalah yang di atas ada. Itu keyakinan mereka. Nggak ada istilahnya kesyirikan itu jatuh pada tangan yang mereka sembah itu, patung-patung ini. Oh, ini yang menciptakan langit bumi. Nggak kayak gitu keyakinan mereka. Bahkan sampai sekalian pun di zaman Nabi SAW itu kesyirikan itu ya di dalam ibadah. Ka'bah itu mereka buat ada berhalanya. Ya, Masjidil Haram itu ada patung-patungnya di dalamnya, di samping-sampingnya. Sebagai bentuk apa? Perantara agar diterimanya doa mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan mereka. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan para berhala-berhala tersebut. Menyingkirkan semua bentuk kesyirikan. Itulah yang terjadi di dunia dahulu dan sekarang pun seperti itu. Makanya Islam itu berlandaskan tauhid rububiyah dan juga tauhid uluhiyah. Dalam artian apa, ikhwan? Kalau kita meyakini adanya sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya pun juga harus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh kepada yang lain. Ya. Contohnya seperti antum menyembelih. Ya, selain akikah dan kurban, misalkan antum menyembelih, oh niatnya untuk sesajen. Ini enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Kemudian nazar antum untuk si yang ada di kuburan, menebus dosa dia, enggak boleh. Ataupun al-khauf, takut. Nah, takut di sini ada, nanti mungkin antum sudah membahas ya. Takut ini ada banyak macamnya, ada pembagiannya. Yaitu takut fil hakiki, yaitu takut yang memang kodratnya manusia. Nah, ini tidak jatuh kepada kesyirikan. Contoh, antum takut sama harimau, takut sama ular, enggak syirik itu. Karena ini adalah memang takut, memang betul-betul takut digigit, takut diterkam, seperti itu. Takut sama ustadz, bukan syirik nih. Ustadz ini kejam kali pun takut guru BP misalnya dulu. Ini bukan syirik namanya. Ini memang takut pada jalurnya. Beda misalkan kalau antum takut sama gelap, mati lampu, takut antum kan gitu. Hah?
Takut apa? Takut hantu, Ustaz. Nggak ada itu. Ya, takut hantu kalian. Ataupun takut sama sihir, sama si tukang dukun tuh. Nah, ini jatuh kepada kesyirikan. Kemudian juga berharap, cinta, berharap itu ya harus diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap pun juga harus kita letakkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta pun juga. Harus diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum suka sama akhwat misalkan. Ya. Karena Allah. Nah, itu dia. Bukan karena yang lain. Kalau karena yang lain, pasti antum gak akan dapat cantiknya perempuan, betul lah. Nah, antum nanti kalau misalkan mau nikah, walaupun masih jauh yang umur antum, ya niatkanlah untuk ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang jelek pasti jadi cantik. Enggak juga, saya tetap jelek kayaknya. Anan lihat wanita berjilbab hitam, Ustaz. Hitam juga kok dia. Enggak ada putih-putihnya, Ustaz. Nah, itu kalau antum memandang dari hawa nafsu, insyaallah. Kalau seseorang memandang dari casingnya aja, orang memandang orang dari casingnya aja nggak akan dapat antum, Ustaz. Ya kan? Nggak akan dapat antum. Maupun antum sekelas level artis kalian pun Bollywood, yang antum pilih, kalau dari hawa nafsu nggak akan dapat. Ya, tapi kalau karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, ya hitam legam, gendut, jelek sekalian pun, tapi karena Allah, insya Allah dia, Ustaz, aman bagi anak. Inilah dia baru ya pria sejati. Oke, al-awwal annahu li'annahu tasbih ya lil makhluk bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Ya, karena sesungguhnya penyamaan, tasbih itu menyamakan ataupun penyamaan, lil makhluk menyamakan untuk makhluk, bil khaliq dengan sang pencipta, terutama fi khasa'isil ibadah, di dalam pengkhususan ibadah. Ya, antum mau ibadah gitu, antum jadikan ini apa namanya, ini penghapus, antum berdoa pada dia, ini nggak boleh, haram hukumnya. Atau antum sholat menghadap kiblat, antum berdoa sama mimbar misalkan, nggak boleh. Ini menyamakan ataupun menandingi Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, haram hukumnya. Sama seperti orang tawaf di Ka'bah misalkan, niatnya itu berdoa kepada Ka'bah, nggak boleh. Ya, bahkan sekalian Nabi pun misalkan, antum berdoa di Masjid Nabawi misalkan, di kuburan Nabi SAW, kuburan para sahabat Abu Bakar dan Umar, ya nggak boleh meminta pertolongan sama mereka, haram hukumnya, jatuh pada kesyirikan. Karena kenapa? Karena ini menjadi ya penyamaan. Ada Allah Subhanahu wa taala, kenapa pilih yang lain, kan seperti itu. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita beribadah, meletakkan ibadah itu kepada makhluknya, apapun dia bentuknya, batu, matahari, bulan, bintang, lautan, lembu, kerbau, sekalian pun, maka haram hukumnya, jatuh kepada kesyirikan. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bihi, maka barang siapa asyraka, ya telah berbuat syirik, ma'allah, dengan Allah, terhadap sesuatu, ahadan itu terhadap sesuatu, faqad syabbahahu bihi, maka dia telah menyamainya. Ya, itulah dia, menjadikan sesuatu itu, makhluk Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza a'zamudz zulm, dan ini adalah kezaliman yang sangat besar. A'zamudz zulmi,
kezaliman yang sangat besar. Qala ta'ala inna syirka la zulmun azim. Allah berfirman sesungguhnya syirik itu adalah dosa ataupun kezaliman yang paling besar. Wa zulmu huwa, dan zalimnya adalah wadu'a syai', meletakkan sesuatu fi ghairi maudu'ihi, kepada yang bukan tempatnya. Maksudnya apa? Ya kalau ibadah langsung kepada Allah, berdoa langsung kepada Allah, meminta tolong langsung kepada Allah, istighosah ya langsung kepada Allah, jangan kepada yang lain, jangan kepada selain tempatnya. Ya sama seperti antum mau ngepup, mau misalkan, disolokan biasa, nggak pada tempatnya itu, makanya antum hancur jadinya kan seperti itu. Ya, mau sholat, tapi sholatnya di WC, nggak boleh ya, tempat kotor, tempat najis seperti itu. Nah itulah dia. Jadi kehidupan manusia itu harus ada pada tempatnya. Makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri. Udah biasa Ustaz pakai tangan kiri, ya tetap harus pakai tangan kanan. Nah seperti itu ya. Jadi menempatkan sesuatu harus pada tempatnya. Faman abada ghairallah faqad wada'a al-ibadah ya fi ghairi mawdu'ihi. Maka barang siapa yang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah menempatkan ibadahnya kepada selain Allah. Wasarafaha, dan ya memalingkan li ghairi mustahaqqiha, memalingkan kepada yang bukan hakikinya, yang bukan tempatnya. Wa dzalika a'zamuz zalam, dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Jadi ikhwan, apa namanya? Berdoa nazar kita jangan kita tempatkan kepada selain Allah. Nah itu dia. Kemudian atsani annallaha akhbaru annahu la yaghfiru liman lam yatub minhu. Ya kan? Ya jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akhbara, memberitahukan, annahu la yaghfir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni liman lam yatub, barang siapa yang belum bertaubat ke dalam kesyirikan. Dalam artian dosa apapun yang diperbuat manusia ini diampunkan dosanya sama Allah. Kalau dia mati di dalam kesyirikan dan belum bertaubat, nah inilah dia jatuh kepada kesyirikan, dosa jadinya. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan. Ya kalau dia belum bertobat, maka dia batal ibadahnya. Ya, belum bertobat dia mati dalam keadaan kesyirikan, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau dia di masa hidupnya sempat bertobat walaupun dia dulu berbuat kesyirikan, ya tobatnya tobat nasuha, ya bukan tobat sambal, ya maka dia insyaallah diampunkan dosanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa selain syirik. Dalam artian apa? Kalau kita berbuat dosa selain syirik, maka dosa tersebut enggak separah ketika orang berbuat syirik. Jadi kalau kesyirikan itu dapat membatalkan ibadah. Dalam artian apa? Terhapus ibadahnya, enggak ada faedahnya ibadahnya dulu. Tapi kalau dosa selain kesyirikan, dia ibadah, kemudian dia berbuat maksiat, ya maka diimbangkan mana yang paling banyak nanti di padang mahsyar, dosanya atau pahalanya, seperti itu.
Ya. Bedanya kalau dia udah banyak ibadah kemudian dia berbuat kesyirikan dan belum bertobat, maka dia harus masuk neraka langsung. Nah, itu dia. Kemudian ats-tsalits, annallaha akhbaru annahu harramal jannah 'alal musyrik. Allah memberitahukan diharamkan bagi orang-orang yang berbuat syirik itu untuk masuk surga. Bukan kaleng-kaleng ya. Nggak main-main. Wa annahu khalid makhlud fi nari jahannam. Innahu qala ta'ala innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan, antum dengar tuh ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan baginya surga. Cobalah, udah di surga bidadarinya ada 70, cantik-cantik, montok-montok pula lagi, bahinal pula lagi, putih, ada berbuat syirik nggak dapat. Bahaya kan? Kalau cewek di dunia ini apalah, cantik-cantik pun berak jelek mukanya kan? Betul nggak? Betul Ustaz. Muka ngedennya wanita itu jelek kali. Oh, buka TikTok, Masya Allah cantik kali ceweknya ini Ustaz. Ketahuilah ya kan, itu dunia ya. Dunia. Cantik pun dia ada aibnya. Sama kayak antum juga kan gitu. Sama kita namanya manusia. Yang nggak ada yang sempurna. Mau sempurna di mana? Di surga. Ya Allah katakan dalam firman-Nya, innalil muttaqina mafazan, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang yang berhasil. Hadaika wa a'naba wa kawa'iba taraba. Allah kasih kebun sama mereka, Allah kasih wanita-wanita yang sebaya, yang cantik jelita. Wa ka'san dihaqo. Ya dikasih cantik perempuan yang montok lagi. Walah, pokoknya nggak ada duanya lah Ustaz. Nah, seperti itu. Bukan berarti antum di dunia, Ustaz bilang cewek banyak aibnya, anak nggak nikah lah Ustaz, insya Allah nggak nikah nah Ustaz. Ya, munjomblo aja nih Ustaz. Ya nggak boleh juga berarti itu. Ya. Karena ulama mengatakan apa? An-nikahu nisfuddin. Ya, nikah itu adalah separuh agama. Separuhnya lagi tinggal cari ibadah apa saja. Nggak nikah rugi, Wan. Ya. Oke lah Ustaz. Habis dari kelas ini anak nikah langsung Ustaz. Ya, jangan gitu juga ya. Jadi haram, nggak boleh masuk surga orang yang berbuat syirik. Udah capek-capek ibadah, berbuat syirik, ya nggak jadi masuk surga. Wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tempatnya adalah di neraka, dan tidak ada pun seseorang yang menolongnya dari orang-orang kaum yang zalim. Sampai orang yang berada di surga sekalipun, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa ya menarik ataupun menyelamatkan orang yang sudah berbuat kesyirikan. Nggak bisa. Ya, kita udah belajar tauhid seperti itu. Kerabat kita, orang tua kita masih dalam kesyirikan, mati dia, kita doakan ya Allah masukkan surga. Nggak akan diterima doa kita. Nah, itu sama seperti Nabi SAW mendoakan pamannya itu untuk masuk surga. Nggak bisa. Hanya saja cuma diringankan siksaannya ketika kita berdoa untuk mereka. Ya, mungkin misalkan antum ada kerabat antum yang masih Nasrani kan gitu, meninggal dalam kesyirikan kan, meninggal di dalam bukan Islam. Kalau antum mendoakan mereka untuk diringankan dosa mereka, diringankan siksaan, insya Allah Allah akan ringankan. Tapi kalau untuk masuk surga kayaknya nggak boleh. Ya, orang muslim aja pun banyak berbuat dosa masih belum tentu dia masuk surga kan, apalagi orang yang nggak muslim berbuat kesyirikan. Kemudian ar-rabi' anna syirka yahbita jami'ul a'mal. Bahaya ini ikhwan, sesungguhnya kesyirikan itu adalah membatal semua ibadah.
udah capek ibadah, rukuk sujud sampai bengkok pinggangnya Ustaz. Nah, seperti itu. Berbuat syirik dia, datang ke dukun, misalkan percaya sama dukun, batal semua ibadahnya, amalnya itu batal. Kalau nggak bertobat batal. Qala ta'ala walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Ya, kalau mereka itu berbuat kesyirikan, maka batallah bagi mereka itu ibadahnya. Haji sekalian pun, jihad sekalian pun, itu kan pahalanya besar. Menuntut ilmu itu pahalanya besar. Kalau berbuat syirik, batal ibadahnya. Sama seperti antum bangun bangunan, udah mau siap, udah jadi, gempa bumi misalkan, rubuh, aduh nggak dapat apa-apa lagi. Ya. Di dunia ini adalah ya mata. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai perhiasan. Makanya kita harus gunakan perhiasan tersebut dengan sebaik mungkin, jangan salah gunakan. Ya, jangan salah gunakan. Namanya hidup di dunia seperti ini, ikhwan. Banyak fitnahnya. Udah capek ngumpuli duit untuk kerja, lelah, letih sekalian pun. Udah banyak, udah kaya, mobil Alphard, apartemen mewah, istri cantik pula, mati. Aduh kasihan kali kawan kalau udah mati. Istrinya janda dinikahi sama orang lain, apartemennya mewah dapat orang lain, mobilnya dijual. Aduh, itulah dunia. Ya, jadi jangan bangga orang punya jabatan yang tinggi, rumah mewah, banyak duit, jangan bangga, masih dunia. Nah, seperti itulah dia. Tsumma wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbitanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, dan kami telah mengutuskan wahyu, mewahyukan kepada kalian dan kepada orang sebelum kalian, jikalau kalian berbuat kesyirikan maka batalah amal kalian. Walaupun sekelas sahabat, ikhwan, orang yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau mereka berbuat kesyirikan maka dosanya besar sekali, batallah amal mereka. Jadi merugi. Wala takunanna minal khasirin, janganlah kalian itu jadi orang yang merugi. Itulah dia. Ya, kalau udah ibadah aja. Apapun masalah antum di dunia, ikhwan, apapun musibah antum, jangan sekali-kali antum kejebur di dalam kesyirikan. Ya, antum putus sama pacar antum karena wajah jelek. Memang seperti itu qadarnya, ikhwan. Karena jelek, jadi antum datangi dukun, "Mbah, buat saya ganteng, Mbah, biar cewek-cewek pada lengket sama saya." Syirik jadinya, dosa. Ya, kalau ganteng sudah ganteng, cantiknya orang itu udah relatif ya, kawan. Banyak yang jelek, banyak yang nggak ganteng, tapi istrinya masya Allah cantik kali. Ya, begitu juga sebaliknya. Itu jodoh itu udah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan menyerah. Putus lagi, cari lagi. Nggak diterima nazarnya, cari lagi terus. Ya, tapi janganlah juga antum niat nikah untuk nazar aja, udah dicarikan ustadznya. Nazar lah ustadz dulu, nazar, tengok, masya Allah cantik, nggak jadi, nazar lagi. Jadi banyak nazar nggak nikah, nggak boleh itu. Kalau memang betul niat nikah, antum udah nikah aja, bismillah. Jangan takut, rezeki Allah yang nanggung saat. Nah, rezeki Allah yang nanggung. Kalau ditanya sama calon mertua, apa pekerjaanmu?
Ya bilang aja, ngelamar anak bapak ini kerjaan saya. Seperti itu. Jangan takut-takut. Jangan mau kalah sama ayam. Ayam anaknya banyak, nggak takut dia pun. 8 anak sekali netas 12. Antum baru satu anak udah kayaknya pening kepala Ustaz, kayak nggak ada kehidupan lagi anak di dunia ini Ustaz. Nah, jangan putus asa. Kemudian yang kelima, anna syirka halalud dam wal mal. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, ya annal musyrika halalud dam wal mal. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik, maka halal darahnya dan hartanya. Qala ta'ala faqtul musyrikin haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsadin. Bunuhlah orang yang berbuat syirik kalau kalian menjumpainya. Ambillah hartanya, bahkan bunuh mereka dengan siksaan. Tapi ini nggak berlaku ya di negeri kita, ikhwan. Ya, jangan pula Ustadz itu membahas tentang kesyirikan. Kalau jumpa orang-orang musyrik bunuh. Teman saya kebetulan Ustadz orang musyrik, Ustadz, bunuh aja, pup. Ini nggak boleh, dosa jadinya. Ya, al-kafiru dhimmi. Ya, mungkin antum pembahasan udah lalu ini. Orang kafir yang dihidup dilindungi oleh kaum muslim ini nggak boleh dibunuh. Ya, jihad, bom gereja ini nggak boleh. Ya, ada kaidah-kaidahnya. Nah, seperti jihad, antum misalkan jihadnya itu seperti di Palestina, ini boleh, silahkan. Ya, bahkan ambil hartanya, harta ghanimah, ya, seperti peperangan Nabi SAW. Nah, seperti itu. Ghanimah ini bukan untuk dinikmati sendiri, enggak, tapi untuk dibagikan kepada orang-orang al-muhajirin yang mereka itu membutuhkan. Nah, seperti itu. Atau di kalangan negeri Arab, maka Madinah, orang yang murtad itu memang betul-betul dibunuh. Itu pun ada prosesnya, nggak sembarangan. Ada prosesnya, ada hakimnya. Ya, kalau kita di sini, inilah orang-orang kafir ataupun orang musyrik yang dilindungi oleh kaum muslimin, maka hukumnya nggak boleh membunuh mereka, merampas harta mereka pun nggak boleh. Ya, jangan salah ya, nggak boleh ya. Nah, yang dimaksudkan di dalam nas ini adalah mereka memang betul-betul di negeri kafir. Nah, seperti itu. Kalau di Indonesia ini nggak boleh. Orang tua saya kafir, Ustaz, saya bunuh, penggap, bum gitu. Jihad, Ustaz, ini nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, seperti sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Ya, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh manusia, dalam artian berperang. Nabi SAW ini maksudnya berperang, memerangi orang-orang kaum musyrikin. Ya, sampai kapan? Sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Nah, di zaman Umar pun seperti itu, Umar bin Khattab. Islam nggak mau, cep, ya gitu aja. Sep, penggal, bum. Tapi kalau di Indonesia, Islam nggak kau, sep, antum yang kena hukum nanti sama polisi. Ya, antum di penjara, mati konyol jadinya, bukan jihad. Fa idza qaluha asamu minni, kalau mereka itu udah Islam, maka lindungilah darah mereka dan harta mereka. Ya, dalam artian ya kawan, kita nggak boleh kalau ada kaum muslimin, apalagi kaum muslimin yang membunuh orang kafir yang ada di negeri kaum muslimin, itu nggak boleh, apalagi orang muslim. Ya, jangan antum berkelahi, ngajak mancing emosi seperti itu. Ya. Kemudian yang keenam, ini sampai jam berapa antum nih?
Jam 10 pas ya? Iya kan? As-sadis, anna syirka akbarul kabair. Sesungguhnya syirik itu adalah akbarul kabair, itu artinya adalah dosa yang paling besar. Akbarul kabair, ya, dosa yang paling besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair? Maukah aku beritahukan dosa apa yang paling besar? Unabbiukum itu artinya berita. Maukah kalian kuberitakan dosa yang paling besar? Qulna, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, iya Rasulullah. Qala al-isyraku billah, dosa paling besar adalah berbuat syirik. Kemudian mauququl walidain, durhaka sama orang tua. Ini nggak boleh, dosa besar, kawan. Orang tua antum suruh daring, malah antum main game burik. Game burik, main Mobile Legend. Nanti sesekali, ya akhi, laporan tapisnya, seperti itu kan misalnya. Ya akhi, kita daring. Naam Ustaz, naamnya Ustaz, tapi HP-nya mereng gini. Deng. Welcome to Mobile Legend yang dimaini. Betul enggak? Bilang aja betul ya kan. Kebanyakan seperti itu kan. Terkadang kayak mana yang namanya daring ini jadinya bebas anak-anak siswa. Ditelepon, di mana? Lagi di waterpark nih saat. Makjang, hebat anak siswa sekarang kan. Lagi di waterpark, lagi di warkop nih saat. Lagi di jalan-jalan lain nih Ustaz. Sama siapa? Sama kawan Ustaz. Cewek apa cowok? Cewek lah Ustaz ini. Aduh, belajar tabis tapi sambil main-main. Baik. Qala al-alama bi Ibnu al-Qayyim, berkata Ibnu al-Qayyim, akhbar subhanahu wa ta'ala anna al-qasda bil khalqi wal amri an ya'rifa bi asma'ihi wa sifatihi. Ya. Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya dengan maksud menciptakan makhluk, ya dengan makhluk adanya perintah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini ada maslahatnya, ada manfaatnya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui asma, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia. Wa ya'budu wahdahu la syarikalah, dan beribadah kepada Allah, enggak boleh kesyirikan. Ya. Wa an yakuman nas bil qisti, dan menegakkan hukum yang adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan para nabi dan rasul untuk menegakkan hukum yang adil. Ya, wa huwa adlul ladzi qamat bihi as-samawati wal ard. Kama qala ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus setiap rasul ke muka bumi ini untuk menegakkan hukum dengan membawa kitab, ya, dengan menegakkan keadilan di muka bumi ini. Jadi itu tugas Nabi, memberantas kesyirikan. Jadi antum harus sedikit-sedikit dakwah. Ya. Nanti antum akan merasakan ya kawan. Tamat antum dari sekolah, ya, antum banyak merasakan, mengalami, ya seperti inilah hidup di dunia. Kadang banyak musibah sama keluarga kita, nyerah mereka berobat dokter, ujung-ujungnya pergi ke dukun untuk minta perobatan sama orang pintar. Ngomongnya sekarang ya kawan, bukan dukun dibilang, tapi
orang pintar. Berat mana, Mak? Itulah sama orang pintar ya. Ya orang pintar, tapi kita yang dibodohi sama orang pintar itu. Bahaya, dosa jadinya. Mau berobat tapi dapat dosa. Taib, paragraf terakhir di halaman 10. Fa akhbaru subhanahu annahu arsala rasulahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan seorang rasul, mengutus para rasul. Wa anzala ma'ahu alkitab, dan memberikan kitab. Jadi setiap rasul pasti ada kitabnya. Ya seperti Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud dan lain sebagainya, Nabi Nuh. Semua utusan Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan bagi mereka itu kitab. Untuk apa? Menegakkan hukum, memberantas kemaksiatan, memberantas kesyirikan. Nah, itulah dia tugas seorang rasul. Jadi ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menegakkan hukum sesuai dengan hukuman Islam dan mengimaninya. Kalau kita tidak bisa menegakkan hukum Islam di Indonesia ini, maka kita cukup mengimaninya. Misalkan al-qatlu bil qatli, ya, orang yang membunuh harus dibunuh. Jangan antum main hakim sendiri. Ada orang yang bertugas di Indonesia sini, ya, kemudian orang yang berzina hukuman cambuk. Nampak orang pacaran, antum bawa kemana-mana bawa cambuk. Nampak orang pacaran, cambuk pok gitu. Jangan gitu, ya. Ini ada hukuman sendiri, ya. Biarkan, namanya kita tidak di negeri mayoritasnya kaum muslimin. Ya, kalau tadi di Saudi mungkin seperti itu, langsung ditangkap, langsung dihukumi. Orang yang mencuri potong tangan. Di Indonesia miliaran Ustaz, korupsi kayak mana ini? Sabar aja lah, gimana lagi, ya. Miliaran jadi korupsi, gak dibunuh, di penjara. Inilah hukuman yang ada di Indonesia ini. Beratnya hukuman, bukan beratnya hukumannya, terlalu ringannya hukuman di negeri ini. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kan, ya, as-sariqu faqta'u aydiyahum. Orang yang mencuri itu potong tangannya. Tapi di Indonesia ya, hak asasi manusia nggak boleh. Ya, kalau potong tangan kayak mana dia mencari nafkah, ya itu seperti itulah keadaan kita di Indonesia ini. Padahal seharusnya kalau udah potong tangan nggak bisa dia nyuri lagi kan. Nah, seperti itu. Tapi para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Wa a'zamul qisti at-tauhid, dan keadilan yang paling tinggi adalah tauhid. Wa huwa ra'sul 'adl wa qawamuhu wa anna syirka dzulmun. Sedangkan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Tauhid adalah keadilan yang paling teratas, sedangkan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Tengah-tengahnya ada nggak, Ustaz? Nggak apa-apa sekali-sekali kita sholat kan 27 derajat pahalanya, Ustaz. Habis itu pacaran kan masih 1 dosanya, Ustaz. Wah, bahaya ini. Kan masih ada sisanya 26 pahala sholat lagi, Ustaz. Lumayan. Berarti dalam artian kalau kita sholat satu waktu aja 27 derajat sholat jamaah, berarti bisalah kita maksiat pacaran 27 kali, Ustaz. Bahaya ini. Masalahnya apa, Ikhwan? Kalau orang bermaksiat pasti dapat dosa. Kalau orang beribadah udah pasti dapat pahala. Belum tentu. Malah bisa dapat dosa kan? Orang sholat kiblatnya ke timur, dosa jadinya. Nah, seperti itu. Baca Al-Quran tapi terbalik. Bukan terbalik dari juz 30 ke juz 1. Bacaannya dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri dibacanya. Kayak baca bahasa Indonesia, terbalik dibaca. Salah, dosa jadinya. Ya, bahaya.
Kama qala ta'ala inna syirka la dzulmun 'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Baik, ikhwan. A'azinallahu wa iyyakum. Sudah selesai materi kita. Ada yang mau bertanya silakan. Enggak ada Ustaz, enggak ada mau nanya Ustaz. Lagi PPKM soalnya Ustaz. Mak bahaya kalian tuh. Baik.